Pelakor merobek kerudungku di depan keluarga suamiku. Kurencanakan pembalasan agar suamiku membuangnya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu cerah ketika aku, Dinda Salsabila, melangkah keluar dari rumah kami di kawasan Menteng. Angin pagi yang sejuk menyentuh kulitku saat aku menunggu taksi online di depan lobi. 3 tahun sudah pernikahanku dengan Mas Willy terjalani dengan bahagia. Kami memulai segalanya dari nol, dari sewa kamar kos kecil di Depok, hingga akhirnya bisa membeli rumah yang bisa dibilang cukup mewah ini. Mas Willy, suamiku, adalah seorang manajer di perusahaan teknologi ternama. Aku sendiri bekerja sebagai desainer grafis freelance. Meski penghasilanku tidak sebesar Willy, kami selalu berusaha seimbang dalam membiayai rumah tangga. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Willy selalu mencium keningku sambil berbisik, "Aku sayang kamu, Dint." Kalimat sederhana itu selalu menjadi penyemangat hariku. Malam itu, seperti biasa, aku menyiapkan makan malam kesukaan Willy, rawon dengan telur asin dan sambal terasi buatanku. Jam sudah menunjukkan pukul 20, tapi Willy belum juga pulang. Aku mencoba meneleponnya, tapi hanya terdengar nada sibuk. "Masih meeting lagi kali," gumamku sambil membereskan meja makan. Ketika aku hendak menyimpan ponselku, mata tanpa sengaja tertuju pada ponsel yang berada di bawah meja tamu, seperti terjatuh. Setelah kulihat wallpapernya aku langsung mengenali kalau itu ponsel Mas Willy. Tapi, sejak kapan Mas Willy punya ponsel ini? Aku tak pernah melihatnya ia menggunakan ponsel ini. Namun rasa penasaranku telah memuncak hingga aku membuka ponsel tersebut yang ternyata tidak terkunci. Biasanya aku tak pernah membuka ponselnya, tapi sesuatu menggelitik hatiku ketika melihat notifikasi yang muncul. "Besok ketemuan ya, sayang. Jam 7 di hotel biasa. Jangan lupa bawa yang aku minta. S." Jantungku berdegup kencang. Jari-jariku gemetar membuka pesan itu. Aku melihat seluruh percakapan mereka. Kata-kata mesra yang seharusnya hanya untuk istri sah, kini ditujukan pada wanita lain. Tanganku berkeringat dingin saat membaca pesan-pesan yang membuat perutku mual. "Willy, aku kangen sama kamu, sayang. Dinda nggak seksi kayak kamu. S. Ayo besok kita lanjutin lagi yang kemarin. Aku sudah booking suite room." Air mataku jatuh tanpa kusadari. Ponsel itu terlepas dari genggamanku dan jatuh ke karpet dengan suara berdebam. Aku memeluk lututku erat-erat, mencoba menahan isak tangis yang ingin meledak. Di tengah kepanikanku, kudengar suara kunci pintu berputar. Dengan cepat aku mengusap air mata dan meletakkan ponsel Willy kembali di tempat semula. "Dint, aku pulang." Suara Willy terdengar riang dari pintu masuk. Aku menarik napas panjang, memaksakan senyum terbaik yang bisa kubuat. "Ayo makan, Mas. Aku sudah siapkan rawon." Willy mendekat dan mencium pipiku. Aku bisa mencium aroma parfum wanita yang bukan milikku. Bau itu menusuk hidungku seperti pisau. "Maaf ya hari ini telat. Meeting sama klien tiba-tiba," ujarnya sambil melepas dasi. Aku hanya mengangguk, menahan gejolak di dadaku. Saat itulah aku tahu, istana bahagia yang kubangun selama 3 tahun ini ternyata hanya ilusi. Dan wanita bernama S. itu telah meruntuhkannya dalam sekejap. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur membelakangi suamiku sendiri. Air mata yang kubuang diam-diam membasahi bantal sampai larut malam. Sementara Willy di sebelahku tertidur pulas, mungkin bermimpi tentang wanita lain. Matahari pagi menyinari wajahku yang masih sembab ketika aku membuka mata. Tidurku semalam tidak nyenyak, hanya terisi oleh mimpi buruk yang terus mengganggu.
Di sebelahku, Willy sudah pergi bekerja lebih awal, meninggalkan bekas lipstik samar di bantalnya, warna merah menyala yang sama sekali bukan milikku. Aku menggigit bibirku sampai nyaris berdarah, mencoba menahan amarah yang bergolak di dadaku. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke meja rias dan mengambil ponselku. Jari-jariku masih gemetar ketika membuka aplikasi Instagram, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya yang telah merusak rumah tanggaku. Aku mulai dengan memeriksa daftar following Willy satu persatu, mencari akun-akun wanita yang mungkin berinteraksi dengannya. Lalu, aku menemukannya. Soraya_Hartono. Akun itu penuh dengan foto-foto sensual, pose di pantai dengan bikini minim, selfie di depan kaca hotel dengan pakaian dalam yang nyaris tak menutupi apa-apa, dan caption-caption provokatif seperti, "Siapa yang mau jadi pengganti mantanku?" Atau, "Laki-laki setia itu cuma mitos." Aku menelusuri lebih dalam, dan yang membuat darahku mendidih adalah betapa seringnya dia berinteraksi dengan Willy. Setiap foto Willy pasti dia like, bahkan beberapa kali berkomentar dengan kata-kata menggoda. "Papi, kapan ajak aku jalan lagi?" Atau, "Kok ganteng banget sih, jadi pengen nyolong." Aku mengepalkan tangan, kuku-kukuku menancap di telapak tanganku sendiri. Tapi aku tidak boleh terburu-buru. Aku perlu bukti lebih konkret. Aku memutuskan untuk membuat akun Instagram palsu dengan nama Rara Wijaya. Mengisi bio dengan pekerjaan sebagai model dan foto-fotoku stok yang dulu aku pernah bekerja sebagai model. Aku follow Soraya dan beberapa temannya, berharap bisa menyusup ke dalam lingkaran pertemanannya. Tak butuh waktu lama, Soraya membalas followku dan bahkan mengirim pesan langsung. "Hai, Rara, kamu model ya? Aku suka fotomu. Boleh kenalan?" Aku menahan napas, lalu membalas dengan santai. "Iya, baru mulai modeling. Kamu keren banget. Aku sering lihat fotomu. Kayaknya kita cocok jadi teman." Soraya langsung merespons dengan antusias, mengajakku kopi darat minggu depan. Aku menerimanya dengan senyum getir. Ini adalah kesempatanku untuk mengorek informasi lebih dalam tentang dirinya. Sementara itu, aku juga menyelidiki aktivitas Willy di media sosial. Aku menemukan bahwa dia sering mengunggah story di WhatsApp dengan fitur hanya untuk Soraya. Aku tidak bisa melihatnya, tapi bayangan tentang apa isi story-story itu membuat dadaku sesak. Malam itu, ketika Willy pulang dengan alasan lembur, aku memberanikan diri untuk membuka laptopnya saat dia sedang mandi. Aku tahu passwordnya, tanggal pernikahan kami, yang ironisnya masih dia gunakan meski sudah berselingkuh. Begitu masuk, aku langsung membuka tab browser yang masih terbuka. Akun Traveloka dengan tiket hotel untuk besok malam. Nafasku tercekat. Dengan cepat, aku mengambil ponselku dan memotret layar laptop itu. Tanganku dingin, tapi tekadku membara. Aku tahu, aku tidak bisa hanya diam. Aku harus melawan. Tapi sebelum aku sempat menutup laptop, Willy muncul dari kamar mandi, handuk melilit di pinggangnya. "Dinda, ngapain di laptopku?" Aku menatapnya. Mataku berkaca-kaca tapi suaraku datar. "Cuma mau lihat foto pernikahan kita dulu. Aku kangen masa-masa itu." Willy terdiam sejenak, lalu mendekat dan memelukku. "Kita kan masih sama-sama, sayang," bisiknya. Tapi pelukannya terasa hambar, dan bau parfum wanita itu masih menempel di bajunya. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang hendak jatuh. Besok malam, aku akan tahu kebenaran yang sebenarnya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya ketika aku membuka mata. Mataku masih sembab setelah menangis semalaman, tapi tekadku sudah bulat. Aku akan mengikuti Willy hari ini, melihat dengan mata kepalaku sendiri kebohongan yang selama ini dia sembunyikan di balik senyum manis dan kata-kata sayangnya. Dengan hati berdebar, aku menyiapkan segala perlengkapanku. Topi lebar, kacamata hitam besar, dan jaket yang jarang kupakai agar tidak mudah dikenali.
Aku bahkan meminjam motor tetangga karena takut Willy mengenali mobil kami. Tanganku gemetar ketika menyalakan mesin, tapi aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus kuat, bisikku pada diri sendiri sambil mengikuti dari kejauhan mobil Willy yang perlahan meninggalkan kompleks apartemen. Perjalanan terasa begitu panjang. Setiap lampu merah yang kami lewati membuat jantungku berdegup kencang. Khawatir Willy akan menengok ke belakang dan mengenaliku. Tapi ternyata dia sama sekali tidak waspada. Matanya hanya tertuju ke depan. Sesekali tersenyum saat melihat ponselnya, mungkin membaca pesan dari dia. Akhirnya, Willy berhenti di sebuah kafe mewah di kawasan Sudirman. Dari balik kacamataku, aku melihatnya duduk di teras sambil memeriksa jam tangan. Aku parkir di seberang jalan, cukup jauh untuk tidak terlihat tapi masih bisa mengamatinya dengan jelas. Tak sampai 10 menit kemudian, seorang wanita dengan gaun merah menyala dan high heels setinggi langit mendekatinya. Rambutnya yang panjang terurai sempurna, matanya tajam dengan makeup tebal, dan senyumnya. Oh, senyum itu penuh dengan kemenangan saat Willy langsung berdiri dan mencium pipinya. Soraya. Aku menggigit bibirku sampai terasa besi darah di lidah. Tanganku mencengkeram setang motor begitu kencang sampai knukleku memutih. Di depanku, mereka tertawa mesra. Willy bahkan tak segan menyentuh pinggang Soraya dengan familiar. Gestur yang dulu hanya diperuntukkan untukku. Tanpa pikir panjang, aku mengeluarkan ponsel dan mulai memotret mereka dari berbagai angle. Tanganku tak berhenti gemetar. Tapi aku terus menekan shutter. Aku butuh bukti-bukti ini. Tiba-tiba, seperti merasakan tatapanku, Soraya menengok ke arahku. Aku cepat-cepat menunduk, tapi sudah terlambat. Matanya yang tajam itu sepertinya sudah menangkap keberadaanku. Dengan panik, aku melihat Willy mengikuti arah pandang Soraya. Lalu wajahnya berubah pucat ketika mengenaliku. Dalam sekejap, aku menyalakan mesin motor dan melesat pergi. Air mataku sudah tak terbendung lagi, mengaburkan pandanganku, tapi aku terus berkendara. Di belakangku, aku mendengar suara Willy memanggil namaku, tapi aku tak peduli. Sampai di rumah, aku langsung menghancurkan vas bunga kesayanganku, hadiah ulang tahun dari Willy tahun lalu, ke lantai. Pecahan kaca bertebaran di mana-mana, seperti hatiku yang hancur berkeping-keping. Tak sampai setengah jam kemudian, kunci pintu berputar. Willy masuk dengan wajah panik. Dinda, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Teriakku, suaraku pecah. Jelaskan bagaimana kau mengkhianati sumpah pernikahan kita? Jelaskan bagaimana kau mempermalukanku? Atau jelaskan bahwa perempuan itu... Dinda, dia cuma kolega bisnis. Kita sedang membahas proyek penting. Aku tertawa getir, lalu melemparkan ponselku ke arahnya. Lihat sendiri fotonya. Kau pikir aku bodoh? Willy diam ketika melihat bukti-bukti di ponselku. Wajahnya yang biasanya begitu percaya diri kini tampak menciut. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud apa? Aku menghampirinya, menatap tajam mata yang dulu selalu kupuja. Tidak bermaksud berselingkuh? Tidak bermaksud menghancurkan pernikahan kita? Atau tidak bermaksud membuatku merasa seperti sampah selama berbulan-bulan? Willy mencoba memegang tanganku, tapi aku menyepaknya pergi. Dinda, aku minta maaf. Aku salah. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Pergi. Bisikku, suaraku tiba-tiba sangat tenang. Pergi sekarang sebelum aku melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Willy terpaku di tempatnya, lalu perlahan berbalik dan meninggalkan rumah kami. Begitu pintu tertutup, aku terjatuh ke lantai. Tubuhku terguncang oleh isak tangis yang tak lagi bisa kutahan. Di tengah kehancuranku, satu hal yang jelas. Ini belum berakhir. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan nahas di hotel itu. 3 hari di mana Willy tak kembali ke rumah,
Hanya mengirim pesan singkat yang isinya permintaan maaf klise dan permohonan untuk berbicara. Aku mengabaikan semuanya. Setiap notifikasi dari ponselnya hanya membuat ingatanku kembali pada gambar mereka berdua. Soraya yang tersenyum puas, tangan Willy yang dengan mudahnya merangkul pinggang wanita itu, seolah aku tidak pernah ada dalam hidupnya. Namun, hari ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat aku sedang menatap layar laptop, mencoba fokus pada pekerjaan desain grafis yang sudah tertunda berhari-hari, ponselku bergetar dengan notifikasi dari Instagram. Soraya mengunggah foto baru, dan dalam foto itu, jelas terlihat latar belakang kamar apartemen sepertinya, dengan lukisan pasangan yang biasa tergantung di atas tempat tidur sebagai backgroundnya. Home sweet home. Akhirnya sebentar lagi bisa merasakan jadi nyonya rumah seutuhnya. Tulisnya dalam caption, disertai emotikon hati. Darahku mendidih. Aku segera menelepon Willy, tapi diangkat oleh suara perempuan. Halo, Dinda. Lama tidak bertegur sapa. Sapa Soraya dengan nada manis yang penuh kemenangan. Di mana Willy? Tanyaku melalui greeted teet. Oh, Mas Willy sedang mandi. Mau kupanggilkan? Kau berani merusak rumahku? Soraya terkikik. Rumahmu? Lucu sekali kamu masih menganggap Willy itu rumahmu. Willy sudah bilang, dia akan mengajukan cerai minggu depan. Jadi technically, dia suntubi rumahku. Sebelum aku sempat membalas, suara Willy terdengar di latar belakang, memanggil nama Soraya dengan nada mesra. Lalu sambungan terputus. Aku berdiri di tengah ruangan, seluruh tubuhku gemetar. Mata berkunang-kunang, aku melihat sekeliling. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan kami. Meja makan tempat kami biasa sarapan bersama. Sofa tempat kami menonton film setiap Jumat malam. Dapur kecil tempat Willy sering memelukku dari belakang saat aku memasak. Tepat saat aku sedang mengenang kenangan kami, ponselku berdering lagi. Kali ini ibu mertuaku menelepon. Dinda, ini Mama Willy. Suara lembut mertuaku membuat air mataku kembali meleleh. Aku baru dapat telepon dari Willy. Dia bilang akan menikah lagi. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Suaraku tercekat. Dia selingkuh. Ma. Astagfirullah, desis Mama Willy. Dinda, dengarkan baik-baik. Besok ada acara keluarga di rumah besar. Kamu harus datang. Aku tidak terima anakku memperlakukan istri sahnya seperti ini. Akan kuberi pelajaran untuk Soraya itu. Datanglah, aku tahu Willy pasti akan mengajaknya. Tapi Ma, Soraya. Aku tidak peduli siapa itu Soraya. Kamu menantuku, Dinda. Dan keluarga besar harus tahu kebenarannya. Begitu telepon berakhir, aku menatap kosong ke dinding. Di satu sisi, aku ingin membongkar semua kebohongan mereka di depan keluarganya. Di sisi lain, rasa malu dan sakit yang tertanam begitu dalam membuatku ingin bersembunyi selamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 hari, Willy pulang. Dia terlihat lelah, matanya merah. Dinda, katanya pelan, kita perlu bicara. Aku melipat tangan di dada. Apalagi yang perlu dibicarakan? Kau sudah memutuskan untuk menikahinya. Apalagi? Willy menggeleng. Itu tidak sesederhana itu. Aku terjebak, Dinda. Soraya, dia. Jangan, potongku tajam. Jangan kau coba menyalahkan dia. Kau yang memilih untuk berselingkuh. Kau yang memilih untuk mengkhianati sumpah pernikahan kita. Willy terduduk di sofa, kepalanya tertunduk. Aku tahu aku salah. Tapi, dia mengancam akan menyebarkan foto-foto mesra kami ke kantor, ke media sosial, Jadi ini tentang reputasimu? Tanyaku dengan nada pedih. Bukan tentang perasaanmu padaku? Bukan tentang komitmen kita? Dia tak bisa menjawab. Aku menarik napas panjang. Besok aku akan ke acara keluarga. Dan aku akan mengatakan yang sebenarnya pada semua orang.
Willy mengangkat wajahnya. Panik. Dinda, jangan. Pilihanmu, Willy. Selalu ada pilihan. Dan kau sudah memilih untuk menghancurkan segalanya. Dengan itu, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di balik pintu, aku mendengar Willy menangis. Tapi air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah tekad besi untuk bertahan. Dan mungkin, membalas dendam. Pagi hari itu, langit Jakarta terlihat kelabu. Seolah turut berduka atas kehancuran rumah tanggaku. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku yang pucat dengan lingkaran hitam jelas terlihat di bawah mata. Sudah seminggu aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang adalah wajah Soraya yang penuh kemenangan, dan Willy yang diam saja menyaksikan pengkhianatannya. Dengan tangan gemetar, aku mengenakan kerudung favoritku, yang berwarna krem dengan sulaman bunga kecil di ujungnya. Kerudung ini adalah hadiah dari ibuku saat wisuda dulu. Pakailah dengan kebanggaan, nak. Ini adalah mahkotamu, begitu katanya waktu itu. Kini, kerudung ini akan menjadi tamengku di medan perang hari ini. Mobil taksi yang kupesan sudah menunggu di depan. Selama perjalanan menuju rumah besar mertua di Pondok Indah, jemariku tak henti-hentinya memainkan ujung kerudung. Pikiranku melayang pada apa yang akan terjadi nanti. Mama Willy sudah menjanjikan dukungan. Tapi aku tahu acara keluarga besar ini akan dihadiri puluhan anggota keluarga dari berbagai kota. Kita sudah sampai, Bu, ujar sopir taksi mengagetkanku dari lamunan. Dari luar, rumah megah bergaya Mediterania itu tampak ramai. Beberapa mobil mewah sudah terparkir di halaman. Aku mengenali mobil paman Willy dari Bandung. Juga mobil sepupunya yang baru saja membuka usaha di Bali. Saat aku melangkah memasuki gerbang, seorang pelayan segera menyambut. Ibu Dinda, silakan masuk, yang lain sudah berkumpul di taman belakang. Dari kejauhan, aku sudah mendengar suara riuh rendah orang berbincang. Tapi yang membuat nafasku tersekat adalah suara tawa Soraya yang khas, tinggi dan dibuat-buat, yang jelas terdengar di antara suara lainnya. Dengan mengepalkan tangan, aku berjalan menyusuri koridor marmer menuju taman belakang. Begitu sampai di sana, pemandangan yang menyakitkan langsung menyambutku. Soraya, dengan gaun merah ketat yang sengaja dipilih untuk mencolok, sedang berdiri di samping Willy di depan seluruh keluarga besar. Tangannya dengan enaknya menggenggam lengan suamiku, sementara Willy terlihat kaku, wajahnya pucat. Tapi yang lebih menyakitkan adalah melihat keluarga besar yang sepertinya sudah menerima kehadirannya. Beberapa bibi bahkan terlihat asyik mengobrol dengannya. Hanya Mama Willy yang berdiri agak jauh, wajahnya masam. Aduh, Dinda datang, seru salah satu sepupu Willy tiba-tiba, membuat semua mata tertuju padaku. Suasana langsung berubah tegang. Soraya tiba-tiba memeluk lengan Willy lebih erat. Sementara Willy sendiri terlihat seperti ingin menghilang. Mama Willy segera mendekatiku. Dinda, nak, mari duduk di sini dekat ibu, katanya sambil menarik tanganku. Tapi sebelum aku sempat bergerak, Soraya sudah berjalan mendekat dengan senyum palsu. Dinda, akhirnya kita bertemu lagi, ujarnya dengan suara manis yang dibuat-buat. Aku diam saja, menatapnya tajam. Kok diam saja? Marah ya? Soraya tertawa kecil, lalu tiba-tiba tangannya meraih kerudungku. Jangan marah dong, aku cuma mau lihat wajah aslimu yang cerah. Suara itu mengagetkan semua orang. Baru kemudian aku sadar bahwa tanganku sudah bergerak sendiri, menampar Soraya dengan sekuat tenaga sampai wajahnya terpental ke samping. Jangan berani seranai menyentuh kerudungku, teriakku. Suaraku menggema di seluruh taman. Keheningan menyergap. Soraya memegang pipinya yang merah, matanya membelalak. Willy terpaku di tempatnya, wajahnya campur aduk antara kaget dan takut. Tiba-tiba, Soraya melesat ke depan dan rip. Kerudungku tercabik di tangannya. Rambutku yang selama ini selalu tertutup rapi sekarang terburai di depan puluhan pasang mata keluarga besar suamiku. Lihatlah semua, teriak Soraya sambil mengacung-acungkan potongan kerudungku.
inilah wajah asli istri suci kalian. Sama seperti perempuan lain. Aku berdiri membeku, rasa malu dan kemarahan bercampur jadi satu. Tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Mama Willy berdiri tegak, wajahnya berubah merah padam. "Cukup," teriaknya menggelegar. Dengan langkah tegas, dia mendekati Soraya dan merebut paksa robekan kerudung itu. "Keluargaku bukan tempat untuk perempuan lacur seperti kamu." Soraya terlihat kaget. "Tapi Bu, Dinda yang..." "Diam." Mama Willy memotong. "Aku sudah tahu segalanya. Tentang ancamanmu pada Willy, tentang foto-foto mesra yang kau gunakan untuk memerasnya." Wajah Willy berubah pucat. "Mama, bagaimana Mama bisa?" "Aku ibumu, Willy. Sudah seminggu ini aku menyelidiki perempuan ini." Mama Willy mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. "Ini bukti-buktinya. Surat pernyataan dari mantan suaminya yang kau tipu, bukti transfer uang dari Willy ke rekeningmu, bahkan rekaman percakapan kau mengancam akan menyebarkan foto jika Willy tidak menceraikan Dinda." Soraya kini terlihat panik. Itu semua bohong. Willy, katakan pada mereka." Tapi Willy hanya menunduk. Air mata mengalir di pipinya. "Aku lelah berbohong," bisiknya. Suasana menjadi ricuh. Beberapa paman mulai mengusir Soraya, sementara bibit-bibi memelukku erat. Dengan rambut masih terburai, aku menghampiri Willy yang kini terduduk lemas di kursi taman. "Kau membiarkan dia mempermalukanku seperti ini?" tanyaku, suaraku bergetar. Willy mengangkat wajah penuh air mata. "Maafkan aku, Dinda. Aku bodoh." Di tengah keributan itu, Soraya tiba-tiba berlari ke arahku, wajahnya penuh kebencian. "Ini semua salahmu. Kau yang merusak segalanya." Tapi sebelum dia sempat mendekat, Paman Rudi, mantan polisi, langsung menahan tubuhnya. "Sudah, cukup. Keluar dari sini sebelum kuhubungi polisi." Soraya akhirnya diusir dengan hina. Tapi sebelum pergi, dia masih sempat berteriak, "Ini belum berakhir. Dinda, kau akan menyesal." Setelah kepergiannya, keluarga besar berkerumun di sekitarku. Mama Willy dengan hati-hati menutup kembali rambutku dengan syal darinya. "Maafkan kami, Dinda. Kamu harus menunggu selama ini untuk semua ini." Aku hanya mengangguk, air mata tak henti mengalir. Di sudut mataku, aku melihat Willy masih terduduk lemas, wajahnya penuh penyesalan. Tapi satu hal yang kini jelas, perang ini belum selesai. Dan kali ini, aku tidak akan berdiri sendiri. Setelah kepergian Soraya yang dramatis, suasana di rumah besar keluarga Willy berubah menjadi sunyi yang mencekam. Anggota keluarga yang tadinya berkumpul untuk acara santai sekarang duduk melingkar di ruang tamu utama. Wajah-wajah mereka dipenuhi ekspresi antara marah, malu, dan iba. Aku sendiri duduk di sofa empuk dekat jendela. Jemariku masih gemetar memegang syal pemberian Mama Willy yang kini menutupi rambutku yang berantakan. Willy duduk terpisah di kursi tunggal dekat pintu. Tubuhnya membungkuk seolah menanggung beban dunia. Matanya yang merah dan bengkak tak pernah berani menatapku langsung sejak tadi. Paman Rudi, sebagai anggota keluarga tertua yang hadir, mengambil alih sebagai moderator. "Willy," suaranya berat namun tegas, "sudah saatnya kau jujur pada keluarga. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan perempuan itu? Kenapa kamu bisa sejahat itu kepadamu istrimu sendiri? Kami semua hampir mendukungmu untuk menikah dengannya sebelum tahu kebenarannya tadi." Udara di ruangan terasa semakin pengap. Kulihat keringat mengucur di pelipis Willy saat semua mata tertuju padanya. Aku sendiri menahan napas, tak tahu apa yang akan diungkapkannya. Dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, Willy mulai bercerita. Awalnya, itu hanya hubungan kerja. Soraya adalah konsultan marketing untuk proyek baru di kantor. Tangannya mengepal erat. Lalu suatu malam,
Setelah meeting yang berlarut-larut, kami minum bersama di bar hotel. Aku mabuk berat. Dan ketika bangun, suaranya tercekat. Aku bisa melihat tenggorokannya bergerak susah payah menelan ludah. Ketika bangun, kami berada di kamar hotel yang sama. Dan dia mengancam akan menyebarkan foto-foto kami jika aku tidak menuruti kemauannya. Mama Willy mengeluarkan suara terkejut. Anakku, kenapa tidak kau cerita pada kami? Kau tahu reputasi keluarga kita, Mama. Willy akhirnya menangis terseduh-seduh. Ayah selalu bangga pada image keluarga kita yang bersih. Jika foto-foto itu tersebar, bukan hanya pekerjaanku yang hancur, tapi nama besar keluarga kita akan ternoda. Aku duduk membeku, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut suamiku. Di satu sisi, aku memahami tekanan yang dia alami. Tapi di sisi lain, 3 bulan, Willy, suaraku tiba-tiba memecah keheningan, membuat semua orang terkejut. Selama 3 bulan kau membiarkan aku menderita, berpikir ada yang salah denganku, sementara kau terus bertemu dengannya. Kau bahkan membawanya ke rumah kita. Willy menjatuhkan diri berlutut di hadapanku, air matanya membasahi karpet Persia mahal. Aku tahu, Dinda. Aku sampah. Aku lemah. Tapi tolong, aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki ini. Paman Rudy menghela napas berat. Willy, kau sadar ini bukan hanya masalah pribadimu kan? Kau sudah mencoreng nama keluarga, menyakiti istrimu yang setia, dan... Tiba-tiba bel rumah berbunyi nyaring, memutus kalimat paman. Seorang pembantu bergegas membuka pintu, dan yang muncul di depan kami adalah sosok yang tak pernah kuduga akan datang. Ayah Willy yang selama ini sedang dinas di luar negeri. Wajahnya yang biasanya teduh sekarang gelap membara. Ayah? Willy terisak. Tanpa sepatah kata pun, ayah Willy menghampiri anaknya dan... Slap! Tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Willy terjatuh ke lantai, pipinya langsung memerah. Bangun, raung ayah Willy, suaranya menggetarkan dinding. Kau pikir dengan berlutut dan menangis semuanya akan selesai? Kau sudah menghancurkan kepercayaan istrimu, mempermalukan keluarga, dan yang paling parah, kau membiarkan perempuan lacur itu menyakiti Dinda. Aku terkejut mendengar namanya disebut. Ayah Willy yang biasanya sangat tertutup kini berdiri di depanku dengan mata berkaca-kaca. Dinda, nak, ujarnya lembut namun penuh penyesalan. Ayah minta maaf telah membesarkan anak yang tidak tahu menghargai perempuan seperti kamu. Ruang tamu yang megah itu kini berubah menjadi tempat pengadilan keluarga. Bibi-bibi mulai berbisik, sepupu-sepupu saling pandang dengan muka masam. Di tengah kekacauan ini, Mama Willy tiba-tiba berdiri dan mengangkat sebuah amplop coklat. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang harus kita bahas, ujarnya serius. Ini adalah laporan investigasi lengkap tentang Soraya dari detektif swasta yang kusewa. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen, foto-foto Soraya dengan berbagai pria, bukti transfer uang dari beberapa rekening berbeda, bahkan catatan kasus pemerasan sebelumnya. Yang paling mengejutkan, surat pernikahannya yang ternyata masih sah dengan mantan suaminya. Ini berarti. Salah satu sepupu bergumam. Ya, Mama Willy menyelesaikan kalimat, perempuan ini masih berstatus istri orang lain. Selama ini dia hanya memanfaatkan Willy untuk uang dan koneksinya. Willy terlihat seperti baru saja ditampar untuk kedua kalinya. Tapi dia bilang sudah cerai. Ayah Willy menghela napas panjang. Lihatlah buah dari kebodohanmu, anakku. Kau tidak hanya mengkhianati istrimu, tapi juga menjadi korban penipuan. Aku duduk diam, mencerna semua informasi ini. Seharusnya aku merasa puas mengetahui bahwa Soraya bukanlah cinta sejati Willy. Tapi yang kurasakan justru hampa. Semua pengkhianatan ini ternyata hanya tentang uang dan pemerasan? Ayah,
Ibu, Paman. Tiba-tiba aku berdiri. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Aku mohon izin untuk pulang dulu. Mama Willy segera mendekat dan memelukku erat. Tentu, nak. Tapi ingat, kau adalah bagian dari keluarga ini, apapun yang terjadi. Saat aku berbalik untuk pergi, Willy tiba-tiba merangkak mendekat dan memegang ujung jilbabku. Dinda, aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Aku menatapnya lama. Wajah yang dulu begitu kukenal, yang dulu kupuja, yang kini terlihat asing bagiku. Aku butuh waktu, Mas. Aku tidak bisa memaafkanmu sekarang. Dengan langkah berat, aku meninggalkan rumah besar itu. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, seolah alam turut menangis atas kehancuran rumah tanggaku. Tapi di tengah rintik hujan yang membasahi wajahku, satu hal yang kusadari, perang ini belum berakhir. Dan kali ini, aku akan melawan dengan cara yang berbeda. Malam itu, hujan masih mengguyur Jakarta ketika aku tiba di apartemen kami yang beberapa waktu lalu ditempati Soraya. Udara terasa lembab dan berat, mencerminkan beban yang kupikul dalam dadaku. Aku berdiri di depan pintu selama beberapa saat, menatap nama Kel Willianto yang masih terpampang di plat nama, bertanya-tanya apakah statusku sebagai istri masih sah, atau sudah menjadi sekadar hiasan yang tak berarti. Begitu masuk, aroma parfum Soraya langsung menyergapku. Bau vanila dan ember yang menyengat, mengingatkanku bahwa dia benar-benar sudah menginvasi setiap sudut kehidupan kami. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil semua penyegar ruangan dan menyemprotkannya ke seluruh apartemen, berusaha menghilangkan jejak kehadirannya yang menjijikkan. Aku terjatuh di sofa. Tubuhku lemas tapi pikiranku berputar kencang. Gambar wajah Soraya yang penuh kemenangan saat merobek kerudungku masih jelas terbayang. Tapi sekarang, setelah mengetahui semua kebenaran, bahwa dia hanya memanfaatkan Willy, bahwa dia masih berstatus istri orang lain, kemarahanku berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih terukur. Tidak, bisikku pada diri sendiri sambil mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dengan energi baru, aku menuju meja kerja dan membuka laptop. Pertama, aku membuat daftar semua informasi yang ku ketahui tentang Soraya. 1. Nama lengkap, Soraya Hartono. 2. Status pernikahan, masih menikah dengan Rio Pratama, berdasarkan dokumen dari Mama Willy. 3. Pekerjaan, konsultan marketing freelance. 4. Kebiasaan, suka berjudi online, punya banyak hutang. 5. Modus operasi, memanfaatkan pria untuk uang dan koneksi. Lalu, aku mulai merancang strategi bertahap. Tahap 1. Pengumpulan bukti. Aku akan mengumpulkan lebih banyak bukti tentang kehidupan gandanya. Dengan status pernikahan yang masih sah, berarti dia melakukan poligami. Dan itu bisa kugunakan untuk melaporkannya ke polisi. Tahap 2. Pengasingan sosial. Aku masih punya akses ke akun palsu, Rara Wijaya, yang sudah berteman dengannya di media sosial. Akan kugunakan untuk menyebarkan kebenaran tentang dirinya di lingkaran pertemanannya. Tahap 3. Serangan balik ekonomi. Dari dokumen yang diberikan Mama Willy, aku tahu Soraya punya banyak hutang judi. Aku akan memastikan debt collector tahu persis di mana dia bisa ditemukan. Saat aku asyik menyusun strategi, ponselku bergetar. Pesan dari Willy. Dinda, aku menginap di hotel dekat kantor. Aku tidak berani pulang sebelum kau mengizinkan. Aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa, tapi tolong beritahu jika kau butuh sesuatu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Sebagian diriku ingin membalas dengan kata-kata pedas, tapi bagian lain, yang masih mengingat Willy yang dulu, merasa iba. Akhirnya, aku hanya membalas singkat. Aku butuh waktu. Jangan hubungi aku dulu. Keesokan paginya,
Aku bangun dengan tekad baru. Setelah sholat subuh, aku mengenakan hijab sederhana dan berangkat ke sebuah kantor detektif swasta di kawasan Kuningan. Rekomendasi diam-diam dari Paman Rudi. Kantor itu kecil tapi rapi. Pak Hendra, detektifnya, adalah pria parubaya dengan kacamata tebal dan sikap profesional. "Saya dengar Anda butuh bantuan untuk mengumpulkan bukti tentang seorang wanita," tanyanya setelah aku duduk. Aku mengangguk, lalu menceritakan semua yang terjadi, mulai dari perselingkuhan Willy, pemerasan Soraya, hingga penghinaan di depan keluarga. Tanganku gemetar saat bercerita, tapi suaraku tetap stabil. Pak Hendra mendengarkan dengan serius, sesekali membuat catatan. "Ini kasus yang cukup jelas, Bu. Dengan status pernikahannya yang masih sah, dia bisa kena pasal perzinahan dan pemerasan. Saya bisa bantu mengumpulkan bukti tambahan." Dia menjelaskan rencananya, mengikuti Soraya selama seminggu, merekam semua aktivitasnya, terutama jika dia masih bertemu dengan suami sahnya atau korban pemerasan lainnya. "Satu hal, Bu," tambahnya serius. "Proses ini mungkin akan menyakitkan. Apakah Anda siap melihat bukti-bukti yang mungkin kami temukan?" Aku menarik napas dalam. Lebih sakit daripada melihat dia merobek kerudungku di depan keluarga suamiku. Pak Hendra mengangguk mengerti. Kami sepakat untuk mulai bekerja esok hari. Sepulang dari kantor detektif, aku mampir ke sebuah kafe kecil. Di sana, dengan tangan masih sedikit gemetar, aku membuka akun Instagram palsuku dan mengirim pesan ke Soraya. "Soraya, aku dengar kabar buruk tentang kamu. Aku nggak percaya orang sebaik kamu bisa difitnah seperti itu. Aku tetap di pihakmu. Hanya butuh 5 menit untuk mendapat balasan. Makasih, Rara. Ini semua ulah si Dinda yang gila. Aku butuh teman sekarang. Ketemuan yuk." Aku tersenyum getir. Ikan sudah menyentuh umpan. Sore itu, aku duduk di kamarku memandangi langit Jakarta yang berubah jingga. Rasa sakit dan kemarahan masih ada, tapi sekarang ada sesuatu yang lain, kekuatan baru yang perlahan mengalir dalam diriku. Soraya mungkin sudah merobek kerudungku, tapi dia tidak tahu bahwa di balik hijab yang dirobeknya itu, tersembunyi seorang perempuan yang siap bertarung dengan cara yang tak pernah dia duga. Hari Senin pagi, aku duduk di kedai kopi bergaya industrial di kawasan SCBD. Jari-jariku mengetuk-ngetuk meja kayu dengan ritme gugup. Di hadapanku, segelas matcha latte sudah separuh habis, tapi perutku terlalu berdebar untuk menikmatinya. Aku melirik jam tangan, pukul 10.05. Soraya sudah terlambat 5 menit dari janji temu kita. Aku menyipitkan mata ketika melihat sosoknya akhirnya muncul di pintu masuk. Soraya mengenakan dress putih ketat dengan heels setinggi langit, tas branded terbaru di siku, dan senyum lebar yang seolah tak peduli dengan segala kerusuhan yang dia timbulkan. Matanya menyapu ruangan, mencari Rara Wijaya. Versi palsu diriku dengan wig rambut coklat bergelombang dan lensa kontak warna hazel. "Rara, maaf ya telat, tadi macet banget," ujarnya riang sambil melambai, lalu langsung duduk di hadapanku tanpa permisi. Aromanya yang menyengat, campuran parfum mewah dan sesuatu yang lebih tajam, langsung memenuhi ruang personal kami. Aku memaksakan senyum terbaikku, menahan gemuruh di dada. "Gak apa-apa, aku juga baru sampai kok." Suaraku sengaja kubuat lebih tinggi dan cerewet, sangat berbeda dari suara asliku yang biasa. Sejujurnya aku takut penyamaranku gagal. Namun kali ini, aku melepas hijabku dan kubuat mukaku persis seperti foto Instagramku yang kuisi dengan foto-fotoku saat menjadi model beberapa tahun lalu. Soraya memesan kopi mahal tanpa melihat harga, lalu langsung membeberkan keluh kesahnya. "Kamu nggak akan percaya apa yang terjadi padaku minggu lalu, Ra. Ada perempuan gila, istri salah satu klienku, yang ngejahatin aku di depan keluarganya. Dan kau tahu Ra, dia tiba-tiba terdiam memandangi wajahku. Aku seperti tidak asing dengan wajahmu,
kamu seperti wanita yang kemarin mempermalukanku. Kuku-kuku menancap di telapak tangan di bawah meja. Aku mencoba tenang. Astaga. Serius? Mana mungkin aku senggak waras itu sih ke kamu. Aku berpura-pura terkejut. Untungnya ia hanya melihatku sekali saja, jadi mungkin ia tidak terlalu mengenali wajahku. Apalagi kali ini aku melepas hijabku. Oh Tuhan, betapa bodohnya Soraya. Lupakan. Tapi beneran. Dia sampai mukul aku. Ra. Soraya menunjukkan pipinya yang sudah tak ada bekas merahnya. Aku cuma mau kenalan aja. Dia langsung ngamuk. Kayak orang kesurupan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang memutar-mutar luka di hatiku. Tapi aku tetap bertahan, bahkan berpura-pura simpati. Dasar perempuan kampung. Pasti iri karena kamu lebih cantik dan sukses. Soraya tertawa puas, lalu tiba-tiba meraih tanganku. Aku seneng banget ketemu kamu, Ra. Akhirnya ada yang ngertiin aku. Percakapan kami berlanjut selama hampir 2 jam. Dengan hati-hati, aku mengarahkan obrolan ke topung yang kuinginkan. Kamu kan jago banget networking. Ya, aku penasaran. Tips dong biar bisa deket sama orang-orang level atas kayak kamu. Soraya langsung bersemangat. Gampang. Carinya di event-event eksklusif. Aku biasanya. Dia mulai bercerita panjang lebar tentang berbagai acara yang dihadirinya. Tentang pria-pria kaya yang menjadi teman baiknya. Termasuk, dengan bangga, menyebut nama Willy. Tapi yang satu ini agak ribet sih. Keluhnya sambil memutar-mutar sendok di cangkir. Aku udah kasih dia banyak kenalan bisnis. Malah jadi agak nempel terus. Padahal kan cuma hubungan bisnis aja. Kepalaku seperti ditampar. Bisakah seseorang benar-benar menjadi sebohong ini? Terus kamu gak takut istrinya ngamuk lagi? Tanyaku seolah penasaran. Soraya mengedipkan mata. Perempuan kolot kayak gitu gampang ditangani. Lagian. Dia menunduk, lalu berbisik. Aku punya senjata rahasia buat jaga-jaga kalau dia macam-macam. Jantungku berdegup kencang. Wih, keren banget. Apa tuh? Dia tertawa geli. Rahasia dong. Nanti kalau kita udah kenal lebih lama baru aku kasih tahu. Tak lama setelahnya, Soraya mengaku harus pergi ke salon. Kami berjanji bertemu lagi minggu depan. Begitu dia pergi, aku langsung menelepon Pak Hendra. Ada perkembangan, bisikku. Dia punya senjata rahasia untuk melawan Dinda. Mungkin foto atau dokumen kompromi. Pak Hendra menghela napas. Baik, saya akan ikuti dia hari ini. Anda hati-hati, Bu. Perempuan seperti ini biasanya tidak main-main. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi oleh pertemuan tadi. Kemampuan Soraya berbohong dengan begitu meyakinkan, cara dia memutarbalikkan fakta, itu semua membuatku merinding. Tapi satu hal yang kuyakini, semakin dekat aku berpura-pura menjadi temannya, semakin banyak senjataku untuk menghancurkannya. Malam itu, di depan laptop, aku menerima email pertama dari Pak Hendra. Beberapa foto lampiran menunjukkan Soraya bertemu dengan seorang pria, yang setelah kuperiksa di dokumen Mama Willy, ternyata adalah suami sahnya, Rio Pratama. Yang lebih mengejutkan, mereka terlihat mesra di sebuah kafe sebelum akhirnya bertengkar hebat. Ada juga rekaman percakapan mereka yang berhasil direkam dari jarak dekat. Kapan kau mau melunasi hutangku ke rentenir? Suara Rio kasar. Sabarlah. Aku sedang mengurus target baru. Orang ini lebih kaya dari yang sebelumnya, jawab Soraya. Aku menyimpan semua bukti ini dengan hati-hati. Tapi yang paling menggangguku adalah senjata rahasia yang disebutkan Soraya. Apapun itu, aku harus mengetahuinya sebelum dia sempat menggunakannya. Keesokan harinya, akun palsuku mendapat pesan dari Soraya. Ra,
Besok ada acara seru nih di EXO Club. Aku bisa ajak kamu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Aku mau perkenalin kamu ke teman-temanku yang spesial. Aku segera menghubungi Pak Hendra. Ini kesempatan kita. Di acara seperti itu pasti dia akan lebih lengah. Risiko terlalu besar, Bu Dinda, balasnya khawatir. Kalau Anda ketahuan, aku akan pakai penyamaran sempurna. Dan Anda bisa standby di luar. Setelah meyakinkannya, aku mulai menyiapkan strategi untuk acara besok. Ini lebih dari sekadar pengumpulan bukti. Ini adalah misi penyusupan ke jantung kekuasaan Soraya. Saat aku berdiri di depan cermin, mencoba wig dan riasan yang berbeda, telepon berdering. Willy. Aku menghela napas sebelum akhirnya mengangkat. Dinda, aku cuma mau tahu apakah kau baik-baik saja. Suaranya parau. Kenapa tiba-tiba? Diam-diam aku sudah menyelidiki Soraya juga. Aku tahu dia janji ketemu seseorang bernama Rara Wijaya hari ini, dan aku khawatir itu adalah kamu. Dadaku sesak. Bagaimana kamu? Karena aku juga ingin dia hancur, Dinda. Tapi tidak dengan membahayakan dirimu. Dalam diam, aku menyadari sesuatu. Mungkin selama ini aku tidak harus bertarung sendirian. Malam itu, udara Jakarta terasa pengap meski hujan baru saja reda. Aku berdiri di depan pintu EXO Club, keringat dingin mengalir di punggungku meski mengenakan dress hitam tanpa lengan yang melekat di tubuh. Wig rambut pirang panjang bergelombang terasa asing di kulit leherku, sementara lensa kontak warna abu-abu membuat mataku perih. Aku menyipitkan mata melihat pantulan diriku di kaca pintu klub. Aku nyaris tak mengenali Rara Wijaya, yang berdiri di sana dengan riapan smokey eyes tebal dan bibir merah menyala. Kamu pasti Rara. Suara perempuan di sebelahku membuatku menoleh. Seorang wanita dengan gaun silver mengangguk ke arahku. Soraya bilang kamu bakal datang. Aku Mira, temannya. Aku memaksakan senyum manis. Wah, akhirnya ketemu juga. Soraya di mana ya? Mira mengangkat bahu. Lagi di VIP room sama Rio. Ayo, aku anterin. Jantungku berdegup kencang mendengar nama itu. Rio Pratama, suami sah Soraya. Apa yang mereka lakukan bersama di sini? Dengan langkah goyah di atas heels tinggi yang belum kusentuh sejak kuliah, aku mengikuti Mira melewati kerumunan orang yang menari di lantai dansa. Musik elektronik yang menggelegar membuat dadaku bergetar, bercampur dengan detak jantung yang semakin kencang. VIP room ternyata berada di lantai 2, dijaga 2 bodyguard besar. Mira membisikkan sesuatu, dan mereka membukakan pintu. Pemandangan yang menyambutku membuat nafasku tersekat. Soraya duduk di pangkuan seorang pria tinggi besar. Pastilah Rio, dengan wajah yang sama persis seperti di foto yang dikirim Pak Hendra. Yang lebih mengejutkan, di meja depan mereka tergeletak beberapa bungkus kecil putih yang aku curigai adalah kokain. Rara. Soraya melambai riang, matanya sudah berkaca-kaca, mungkin karena alkohol atau sesuatu yang lebih keras. Ayo masuk. Aku mau kenalin kamu ke suamiku, Rio. Rio mengangkat gelasnya dengan senyum tak senonoh. Wah, tambah cantik lagi nih cirklenya, say. Aku harus mengerahkan seluruh aktor dalam diriku untuk tersenyum dan duduk di sofa kulit putih mewah itu. Wah, akhirnya ketemu juga sama si Rio yang terkenal itu, kataku dengan tawa palsu. Mira duduk di sebelahku, menuangkan sesuatu ke gelasku. Minum dulu biar cair. Aku berpura-pura menyesap champagne, padahal hanya membasahi bibir. Soraya yang sudah mabuk berat mulai berbicara tanpa filter. Rara, kamu sudah tahu, aku sebenarnya masih istri Rio, bisiknya sambil tertawa cekikikan. Tapi itu cuma di atas kertas aja. Demennya main sama orang-orang tajir melintir. Rio mencubit pinggangnya. Dasar pelacur. Tapi Soraya justru tertawa lebih keras. Tapi gue emang jago cari duit.
kan? Dari Willy aja gue udah dapet ratusan juta. Telingaku berdenging. Ratusan juta? Willy tak pernah bilang soal ini. Willy itu yang suami si jilbab itu ya? Tanyaku seolah tak tahu. Soraya mengangguk antusias. Iya. Orangnya tolol banget. Gue cuma pamerin foto bugil gue sama dia. Langsung ngasih apa aja yang gue mau. Dia tertawa lagi. Lalu tiba-tiba membuka tas Hermesnya. Nih, lihat aja sendiri. Dengan jantung berdebar kencang, aku melihatnya mengeluarkan sebuah flash disk. Ini senjata rahasia gue. Isinya bukan cuma foto sama Willy, tapi juga sama beberapa orang lain. Asuransi, biar mereka nggak berani macam-macam. Rio tiba-tiba merebut flash disk itu. Jangan sembarangan tunjukin. Bodoh, itu sumber penghasilan kita. Tapi Soraya sudah terlalu mabuk untuk mendengarkan. Ah, Rara kan temen gue. Lagian. Dia mendekatiku, bau alkohol dan parfumnya menusuk hidungku. Kamu mau kerja sama? Kamu cantik, bisa dapat banyak target. Perutku mual. Aku harus keluar dari sini sebelum melakukan sesuatu yang kusesali. Aku mau ke toilet dulu, bisikku pada Mira. Di toilet mewah yang sepi, aku menelepon Pak Hendra dengan gemetar. Flash disk biru. Itu senjatanya. Isi foto kompromi beberapa orang, termasuk Willy. Sudah ada backup. Tidak tahu. Tapi Rio menyimpannya sekarang. Baik. Saya akan mengatur sesuatu. Anda tetap tenang dan lanjutkan peran. Ketika aku kembali ke VIP room, suasana sudah berubah. Rio dan Soraya sedang bertengkar sengit. Wajah Rio merah padam. Gue bilang jangan minum terlalu banyak. Sekarang mulutmu bocor seperti saringan. Hardik Rio. Soraya membalas dengan menumpahkan anggur ke baju Rio. Lo siapa sih ngatur-ngatur gue? Gue yang cari duit, bukan lo. Aku melihat Rio mengeluarkan teleponnya. Gue telepon rentenir itu biar mereka urus kamu. Soraya tiba-tiba panik. Jangan. Aku minta maaf. Tapi Rio sudah menekan nomor. Halo, Pak Yanto? Ini Rio. Iya, Soraya ada di sini. Wajah Soraya berubah pucat. Dengan gerakan cepat, dia meraih tas dan berlari keluar, menabrakku hingga hampir terjatuh. Kamu tunggu di sini. Rio membentakku dan Mira sebelum mengejar Soraya. Ini kesempatanku. Begitu mereka pergi, aku segera mencari-cari flash disk itu. Tak ada di meja. Lalu mataku tertuju pada jaket Rio yang tergantung di kursi. Dengan hati-hati, aku merogoh saku dalamnya dan menemukan flash disk biru itu. Tangan-tanganku gemetar saat memasukkan flash disk ke dalam braku, lalu menggantinya dengan flash disk kosong yang kubawa dari rumah. Tak sampai 5 menit kemudian, Rio kembali dengan wajah masam. Dasar perempuan gila. Kabur lewat pintu belakang. Aku berpura patah terkejut. Apa yang terjadi? Rio mengumpat. Dia punya hutang besar sama rentenir. Sekarang kabur seperti pengecut. Dia meraih jaketnya dan memeriksa saku, lalu mengangguk puas melihat flash disk pengganti masih ada. Kita harus pergi, bisik Mira panik. Orang-orang Pak Yanto bisa datang kapan saja. Aku tak perlu diberitahu 2 kali. Dengan alasan harus mencari Soraya, aku segera keluar dari klub dan langsung menuju mobil Pak Hendra yang sudah menunggu di belakang. Kita dapatkannya, bisikku sambil menyerahkan flash disk. Pak Hendra segera menghubungkan ke laptop. Isinya membuatku mual. Puluhan foto mesra Soraya dengan berbagai pria, termasuk Willy dalam keadaan tak berpakaian. Ada juga beberapa dokumen transfer uang dan chat ancaman. Kita harus ke polisi, kataku tegas. Tunggu, Pak Hendra mengangkat tangan. Kita perlu strategi. Foto-foto ini bisa jadi bukti, tapi kita juga harus melindungi korban lainnya.
Dia benar. Aku memandangi foto Willy yang tak berdaya, diambil tanpa sepengetahuannya dalam keadaan tak sadar. Sekarang aku mengerti mengapa dia begitu takut. Dia benar-benar menjadi korban. Saat mobil meluncur meninggalkan EXO Club, teleponku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu itu kamu, Dinda. Flash disknya hilang. Kamu akan menyesal. Soraya tahu. Dan sekarang perang benar-benar dimulai. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui tirai kamarku, menerpa wajahku yang masih lelah setelah malam penuh ketegangan di EXO Club. Aku terbangun dengan kepala berdenyut-denyut, sisa adrenalin dari petualangan berisiko semalam masih terasa di urat nadi. Flash disk biru itu kini aman tersimpan di berangkas kecil di bawah tempat tidur. Sementara salinannya sudah dibawa Pak Hendra untuk diamankan dan didokumentasikan sebagai bukti. Ponselku bergetar. Pesan dari Willy. Dinda, bisakah kita bertemu? Ada hal penting yang harus kubicarakan. Aku tahu semua tentang Rara Wijaya dan tentang apa yang terjadi tadi malam. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia bisa tahu? Aku menatap layar ponsel lama sebelum akhirnya membalas. Restoran Tugu Kunstring Palace. Jam 1 siang. Aku memilih tempat itu karena suasana kolonialnya yang tenang dan karena selalu ramai di jam makan siang. Jika kami akhirnya bertengkar, setidaknya ada orang-orang sekitar yang bisa menjadi saksi. Willy sudah duduk di meja dekat jendela ketika aku tiba. Dia terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya cekung, rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan, dan ada bekas luka kecil di pipi kirinya yang tak kuingat pernah ada sebelumnya. Dinda, dia berdiri begitu melihatku. Tangannya gemetar sedikit saat menyentuh kursi seolah ingin membantuku duduk tapi tak berani. Aku mengangguk kaku dan langsung duduk. Kamu tahu tentang Rara Wijaya? Willy menghela napas panjang. Aku menyewa detektif juga. Untuk mengikuti Soraya. Kemarin detektifku melihatmu di klub itu. Matanya penuh kepedihan. Dinda, itu sangat berbahaya. Jika dia menyadari. Dan sekarang kita punya ini. Potongku tajam. Aku mengeluarkan salinan flash disk dari tas dan meletakkannya di atas taplak meja putih. Willy memandang benda kecil itu seperti ular berbisa. Apa isinya? Foto-fotomu yang tak berpakaian dalam keadaan tak sadar. Transfer uang. Chat ancaman. Aku menatapnya langsung. Dan bukan hanya kamu. Ada beberapa pria lain di sana. Wajah Willy berubah pucat. Tangannya mengepal erat di atas meja sampai buku-buku jarinya memutih. Aku tidak ingat ada foto. Apa kamu benar-benar tidak sadar? Tanyaku lebih lembut dari yang kukira. Dia menggeleng, matanya berkaca-kaca. Pertemuan bisnis di hotel. Aku minum anggur yang dia pesan, lalu semuanya gelap. Ketika bangun, aku sudah di kamar sendirian dengan pusing yang mengerikan. Aku menarik napas dalam. Jadi Willy benar-benar menjadi korban skenario yang dirancang dengan baik. Kita harus ke polisi, kataku. Tidak. Willy memegang tanganku tiba-tiba, lalu cepat menariknya kembali ketika melihat ekspresiku. Maaf, tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui dulu. Dia mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan foto Soraya yang babak belur, berbaring di tempat tidur rumah sakit. Ini tadi pagi. Rentenir yang dia hutangi menemukannya kabur dari klub. Mereka tidak main-main. Perutku mual melihat foto itu. Tapi entah mengapa yang kurasakan bukan kepuasan. Dia masih hidup. Masih. Tapi dalam kondisi kritis. Willy menyimpan teleponnya. Dinda, ini sudah di luar kendali. Orang-orang ini berbahaya. Jika kita melapor sekarang, mereka akan mengira kita yang memberitahu rentenir itu. Pikiranku berputar cepat. Willy benar.
Kami terjebak di antara Soraya dan jaringan kriminal yang jauh lebih besar. Lalu apa saranmu? Willy menatapku dengan intensitas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kita main lebih cerdas. Gunakan flash disk itu untuk memaksa Soraya menarik semua ancamannya. Lalu, kita bantu dia menghilang dari rentenir itu. Aku terkejut. Kamu ingin membantunya setelah semua yang dia lakukan? Tidak, Willy menggeleng. Aku ingin dia pergi selamanya. Tapi dengan cara yang tidak membuat kita jadi target berikutnya. Pelayan datang membawa makanan kami, memotong percakapan tegang ini. Aku memandangi hidangan nasi kebuli yang biasa kami pesan bersama dulu. Kenangan akan masa bahagia yang kini terasa sangat jauh. Ada satu syarat, kataku begitu pelayan pergi. Apa saja? Jawab Willy cepat. Kita lakukan ini bersama. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Willy mengangguk pelan. Aku berjanji. Malam itu, kami berdiri di depan pintu rumah sakit umum tempat Soraya dirawat. Pak Hendra sudah mengatur segalanya, bahkan mendapatkan informasi kamar dan jadwal penjagaan polisi. Kamu yakin ingin melakukan ini? Tanya Willy khawatir. Aku menarik napas dalam. Dia harus melihat wajahku. Harus tahu bahwa inilah akhir permainannya. Kamar Soraya gelap ketika kami masuk. Bau antiseptik menyengat bercampur dengan bau obat. Di tempat tidur, Soraya terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya babak belur, satu mata tertutup perban, dan infus menancap di tangannya yang biasanya selalu dihiasi perhiasan mewah. Matanya yang satu terbuka perlahan ketika kami mendekat. Awalnya kosong, lalu tiba-tiba penuh dengan ketakutan. Kamu. Suaranya parau, tak lebih dari bisikan. Aku. Dan Willy, kataku tenang. Kami datang untuk menawarkan kesepakatan. Willy meletakkan flash disk di atas meja samping tempat tidur. Kami punya semua bukti, Soraya. Foto-foto, transaksi, semuanya. Aku melanjutkan, kamu punya dua pilihan. Pertama, kami serahkan ini ke polisi dan rentenir itu. Kamu tahu apa artinya? Soraya mencoba menggeleng, tapi kesakitan. Pilihan kedua, bisiknya. Kamu menarik semua tuduhan dan ancaman pada Willy. Menandatangani surat pernyataan bahwa semua itu rekayasa. Lalu, kamu menghilang. Tinggalkan Jakarta dan jangan pernah kembali. Soraya menatap kami bergantian, lalu tertawa kecil yang berubah menjadi batuk menyakitkan. Dan kenapa aku harus menerima? Keluarkan amplop dari tas. Ini tiket pesan ke Amsterdam satu arah untuk besok pagi. Dan cukup uang untuk memulai baru. Aku menaruhnya di sebelah flash disk. Lebih baik daripada penjara atau kuburan. Soraya menatap amplop itu lama sekali. Ketika dia akhirnya mengangguk pelan, aku tahu pertempuran ini akhirnya berakhir. Ketika kami berjalan keluar rumah sakit, udara malam terasa lebih ringan. Willy memandangiku dengan mata penuh pertanyaan. Kenapa membantunya pergi? Setelah semua yang dia lakukan. Aku melihat bintang-bintang yang jarang terlihat di langit Jakarta. Karena aku tidak ingin menjadi seperti dia. Dan karena kita punya hidup kita untuk diperbaiki. Willy tak menjawab, tapi ketika tangannya menyentuh tanganku dengan lembut, aku tidak menariknya. Minggu pagi itu, matahari bersinar terang di langit Jakarta, seolah enggan bersekongkol dengan kegelisahan yang menggerogoti perutku. Aku berdiri di depan lemari pakaian kamar hotel sementara, tempatku menginap sementara sejak kejadian di rumah sakit, dengan tangan gemetar memegang dua pilihan baju. Satu dress biru langit yang dulu selalu dipuji Mama Willy, atau setelan krem sederhana yang lebih netral. Apa yang kukenakan hari ini akan menjadi pernyataan, bisik hatiku. Dress biru berarti aku masih peduli dengan keluarga ini, masih ingin menjadi bagian darinya. Sedangkan setelan krem, itu adalah warna keputusasaan.
warna seorang perempuan yang sudah lelah berjuang. Aku menarik napas dalam-dalam dan meraih dress biru. Willy sudah menunggaku di lobi hotel, berdiri dengan kaku dalam setelan jas abu-abunya yang rapi. Matanya yang biasanya penuh percaya diri kini terus berpindah-pindah. Sesekali menyentuh dasinya seperti merasa sesak. "Kamu yakin ingin melakukan ini?" Tanyanya untuk kesekian kali sejak kami merencanakan pertemuan keluarga besar ini. "Lebih yakin daripada apapun," jawabku sambil menyesap kopi terakhirku sebelum pertempuran. Mereka perlu mendengar kebenaran dari mulut kita. Bukan dari desas-desus, bukan dari Soraya, tapi dari kita. Perjalanan ke rumah besar keluarga Willy di Pondok Indah terasa lebih panjang dari biasanya. Aku menatap keluar jendela, menyaksikan jalanan Jakarta yang sibuk, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi pertemuan yang sudah ku ketahui akan penuh air mata dan kemarahan ini. Rumah besar itu terlihat sama megahnya seperti biasa. Taman depan yang tertata rapi, air mancur kecil di tengah lingkaran jalan masuk, dan deretan mobil mewah yang sudah memenuhi parkiran. Tapi kali ini, ada energi berbeda yang terasa bahkan sebelum kami masuk. Pelayan yang membukakan pintu terlihat tegang. "Selamat pagi, Pak Willy, Ibu Dinda." Yang lain sudah berkumpul di ruang utama. Begitu melangkah masuk, aroma makanan tradisional, rendang, sambal goreng ati, dan sayur labu, yang biasanya menggugah selera, justru membuat perutku mual. Dari kejauhan, aku sudah mendengar suara riuh rendah percakapan yang tiba-tiba berhenti ketika kehadiran kami diketahui. Ruang tamu utama yang luas itu penuh dengan anggota keluarga dari berbagai generasi. Di kursi sentral, duduk ayah dan mama Willy dengan wajah yang sulit terbaca. Di sekeliling mereka, para paman, bibi, sepupu, bahkan beberapa kerabat jauh. Semua memandang kami dengan campuran rasa ingin tahu dan kecemasan. "Anak-anak," ayah Willy memulai dengan suara berat, "kalian meminta pertemuan keluarga ini. Sekarang kami semua di sini. Ada apa sebenarnya?" Willy melangkah maju, tapi aku menyentuh lengannya. "Biarkan aku," bisikku. Dengan langkah tegas yang mengejutkan bahkan diriku sendiri, aku berdiri di tengah lingkaran keluarga ini. Perempuan yang dulu dihinakan, kini kembali dengan kepala tegak. "Keluarga yang kuhormati," suaraku jelas terdengar di ruangan yang sunyi. "Aku meminta waktu kalian hari ini untuk menceritakan kebenaran. Kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi antara kami dan Soraya setelah kejadian waktu itu di rumah ini." Beberapa bibi saling pandang. Sepupu Willy yang paling muda, Alika, bahkan tak bisa menyembunyikan geleng kepala. "Dinda, kita sudah membicarakan ini," salah satu paman mulai. "Tolong," potongku, "beri aku kesempatan untuk menyelesaikan. Setelah itu, kalian semua bebas menilai dan memutuskan." Aku melihat ke arah Mama Willy yang mengangguk pelan, matanya berbinar dengan dukungan diam-diam. Dengan hati berdebar, aku mulai bercerita. Semuanya. Dari pesan pertama yang kulihat di ponsel Willy, pertemuan di kafe, hingga malam ketika Soraya merobek kerudungku di ruangan ini. Lalu yang lebih mengejutkan, skenario pemerasan yang dilakukan Soraya, foto-foto tak senonoh yang diambil saat Willy tak sadarkan diri, bahkan ancaman-ancaman yang membuat Willy terjebak. Ketika sampai pada bagian penyamaranku sebagai Rara Wijaya dan pengakuan Soraya di klub malam, beberapa anggota keluarga terlihat syok. Bibi Tuti bahkan harus mengipasi dirinya sendiri. Dan inilah buktinya. Aku mengeluarkan flash disk dari tas. Semua ada di sini. Foto-foto, transaksi uang, bahkan percakapan ancaman. Ayah Willy berdiri, wajahnya merah padam. "Mengapa kalian tidak memberitahu kami sejak awal?" "Sudah, Ayah," Willy akhirnya berbicara, suaranya parau. "Namun kali ini kami datang dengan membawa kebenaran lebih banyak." Ruangan kembali sunyi. Lalu tiba-tiba, Mama Willy bangkit dari kursinya dan berjalan menghampiriku. Tanpa sepatah kata pun,
Dia merangkulku erat. Sudah kubilang dia bukan wanita yang benar. Nak, bisiknya hanya untuk didengarku. Pelukan itu seperti memecah bendungan. Tiba-tiba, semua emosi yang kusimpan selama berbulan-bulan meluap. Air mataku mengalir deras, membasahi bahu Mama Willy yang tetap memelukku dengan erat. Ayah Willy menghampiri Willy dan menarik anaknya itu dalam pelukan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Pelukan seorang ayah yang akhirnya mengerti penderitaan anaknya. "Kita keluarga," ujar ayah Willy dengan suara tegas yang bergema di seluruh ruangan. "Dan keluarga melindungi anggotanya. Mulai hari ini, tidak ada lagi rahasia di antara kita." Beberapa anggota keluarga lain mulai mendekat, menyentuh pundak kami, menyatakan dukungan. Tapi tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan suara keras. Semua kepala menoleh ke arah sumber suara. Dan di sana, dengan wajah masih babak belur dan menggunakan kursi roda yang didorong oleh perawat, Soraya muncul dengan mata penuh kebencian. "Betapa menyentuhnya," ujarnya dengan suara serak namun penuh sarkasme. Keluarga bahagia bersatu kembali. Ruang yang tadi penuh dengan kehangatan tiba-tiba berubah menjadi dingin. Willy secara refleks berdiri di depanku, sementara ayah Willy melangkah maju. "Perempuan ini tidak diundang," kata ayah Willy dengan suara menggetarkan. Soraya tertawa pahit. "Tapi aku punya hak berbicara. Kalian semua hanya mendengar satu sisi cerita." "Sudah cukup," teriak Willy. Suaranya pecah. "Kami punya semua bukti, Soraya. Foto-foto, transaksi, semuanya. Ini sudah berakhir." Soraya mencoba berdiri dari kursi rodanya, tapi hanya berhasil terjatuh. Dalam posisi merangkak di lantai, dia menatapku dengan mata penuh kebencian. "Kamu pikir menang, Dinda? Kamu hanya beruntung saja." Aku melangkah maju, melewati Willy yang mencoba menahanku. Berjongkok di hadapan Soraya, aku berbicara pelan sehingga hanya dia yang mendengar. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi. Tiket pesan dan uang itu masih berlaku. Tapi jika kamu memilih untuk tetap di sini dan melawan, aku akan serahkan flash disk ini tidak hanya ke polisi, tapi juga ke rentenir yang sedang memburumu." Soraya terlihat seperti ingin meludahiku, dan buru-buru pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Mama Willy adalah yang pertama bergerak. Dengan langkah tegas, dia menghampiriku dan meraih tanganku. "Keluarga kita sudah cukup menderita karena perempuan itu. Sekarang, mari kita makan bersama sebagai keluarga yang utuh." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bisa bernapas lega. Suasana di ruang makan utama rumah besar keluarga Willy terasa seperti berada di antara dua dunia. Di satu sisi, ada kelegaan karena kebenaran akhirnya terungkap. Di sisi lain, ada getaran ketegangan yang tersisa dari pertemuan dramatis dengan Soraya. Aku duduk di sebelah Mama Willy, yang terus-menerus mengisi piringku dengan berbagai hidangan seolah khawatir aku kelaparan selama berbulan-bulan ini. "Makan ya, Nak," bisiknya sambil menyuapkan potongan rendang ke piringku. "Kamu kurus sekali." Aku tersenyum kecil, menyadari betapa berbeda perlakuan ini dibandingkan beberapa minggu lalu ketika aku masih menjadi orang luar dalam keluarga ini. Sekarang, tatapan mereka penuh dengan rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Di seberang meja, Willy terlibat percakapan serius dengan ayah Willy dan Paman Rudy. Dari gerak bibirnya, aku bisa menangkap kata-kata seperti hukum, pemerasan, dan kasus ditutup. Wajahnya yang biasanya tegang kini lebih rileks, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari pundaknya. Tiba-tiba, sepupu Willy yang paling kecil, Arumi, menghampiriku. Gadis berusia 6 tahun itu memandangku dengan mata besar penuh keheranan. "Tante Dinda, aku lihat Tante nangis tadi. Apa Tante sedih?" Suara polosnya membuat beberapa orang tersenyum. Aku membungkuk sampai sejajar dengannya. "Tidak sayang, tadi itu air mata bahagia.
Kadang kalau terlalu bahagia, orang dewasa juga bisa menangis. Kayak waktu aku dapat boneka baru. Persis seperti itu, usapku kepalanya dengan lembut. Percakapan kecil itu seperti memecah sisa ketegangan di ruangan. Perlahan, obrolan mulai mengalir lebih alami. Bibi Tuti bertanya tentang pekerjaanku. Sepupu-sepupu Willy meminta cerita tentang penyamaranku sebagai Rara Wijaya, yang kusensor versi dewasanya. Bahkan Paman Rudi yang biasanya serius kini ikut tertawa mendengar cerita kocak tentang kesalahpahaman di klub malam. Tapi di balik semua tawa dan kehangatan ini, mataku terus kembali pada Willy. Ada sesuatu yang berbeda padanya. Cara dia duduk lebih tegak, senyumnya yang lebih alami, bahkan cara dia sesekali menangkap pandanganku dengan mata berbinar yang dulu sering kulihat di awal pernikahan kami. Setelah makan siang, ketika sebagian keluarga beralih ke ruang keluarga untuk menikmati hidangan penutup, Mama Willy menarikku ke taman belakang. "Duduklah, Nak," katanya sambil menepuk bangku taman di bawah pohon frangipani yang sedang berbunga. Kami duduk berdampingan, menikmati semilir angin sore yang membawa wangi bunga. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan nyaman antara kami. "Aku ingin minta maaf, Dinda." Mama Willy akhirnya berbicara, tangannya menggenggam erat tanganku. Sebagai ibu mertua, seharusnya aku lebih peka dari awal sebelum semua ini terjadi. Aku memandangi wajahnya yang tulus, keriput di sudut matanya yang biasanya tersembunyi di balik makeup kini terlihat jelas, menunjukkan usia dan kebijaksanaannya. Ibu tidak perlu minta maaf. Aku malah berterima kasih ke ibu karena telah membuka mata kami semua sudah menyelidiki Soraya terlebih dahulu. "Tidak, biarkan aku menyelesaikan," potongnya lembut. "Keluarga kami besar dan berpengaruh. Tapi kadang itu membuat kami lupa bahwa yang terpenting adalah menjaga keutuhan dari dalam. Kami terlalu sibuk memikirkan reputasi sampai tidak melihat penderitaan anak sendiri." Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku cardigannya. "Ini untukmu." Di dalam kotak itu terdapat sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bulan sabit, persis seperti yang sering kulihat di foto-foto lama Mama Willy. Ini adalah pusaka turun-temurun dari garis keturunan perempuan di keluarga kami. Biasanya diberikan pada menantu perempuan saat kelahiran anak pertama, tapi dia tersenyum kecil. "Aku rasa sekarang adalah waktu yang tepat." Aku tak bisa menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. "Ibu, aku tidak tahu harus berkata apa." "Tidak perlu berkata apa-apa," bisiknya sambil memelukku. "Selamat datang kembali di keluarga, Nak." Di tengah pelukan itu, aku melihat Willy berdiri di pintu teras, menyaksikan kami dengan mata berkaca-kaca. Ketika pandangan kami bertemu, dia mengangguk pelan, seolah mengatakan, "Aku juga berhutang permintaan maaf yang sama." Sore itu berlanjut dengan obrolan santai dan canda tawa. Ketika matahari mulai tenggelam, satu persatu anggota keluarga berpamitan. Aku dan Willy berdiri di pintu depan, mengantarkan mereka pergi dengan pelukan dan janji untuk tetap berhubungan. Ketika hanya kami berdua yang tersisa di teras depan, Willy menarik napas dalam. "Dinda, aku tahu," potongku. "Kita punya banyak hal yang harus dibicarakan. Tapi tidak sekarang." Dia mengangguk, wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan tapi juga pengertian. "Aku butuh waktu," lanjutku. "Aku memaafkanmu, Mas. Tapi percaya lagi, itu butuh proses." Willy menunduk, lalu tiba-tiba berlutut di hadapanku, membuatku terkejut. "Aku tidak meminta kamu untuk langsung percaya padaku lagi," katanya, suaranya bergetar. "Tapi izinkan aku mengejar hatimu sekali lagi. Seperti dulu, ketika kita pertama bertemu." Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kunci rumah tua kami. "Aku sudah pindahkan semua barangku ke kamar tamu. Rumah itu, rumah kita, menunggumu. Tanpa syarat, tanpa tuntutan." Aku menerima kunci itu,
merasakan beratnya di telapak tangan. Aku akan pulang, bisikku. Tapi kita perlahan-lahan, ya. Willy tersenyum. Senyum yang tulus dan hangat yang sudah lama tidak kulihat. Seperlahan yang kamu mau, sayang. Ketika mobil jemputan datang untuk membawaku kembali ke hotel, aku melihat seluruh keluarga Willy berdiri di balik jendela, melambai padaku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ada harapan untuk masa depan. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan genangan air yang memantulkan lampu-lampu merah biru dari mobil patroli yang parkir di depan sebuah apartemen kumuh di daerah Cengkareng. Di dalam unit lantai 3, Soraya, yang dulu selalu tampil sempurna dengan pakaian merek ternama dan riapan wajah yang tidak pernah lusuh, kini duduk bersandar di sudut kamar kosongnya, mengenakan hoodie kusam dan celana training yang sudah pudar. Matanya yang dulu penuh percaya diri kini terus melirik ke jendela, waspada terhadap setiap bayangan yang bergerak di luar. Telepon di tangannya berdering. Panggilan kesekian kalinya dari nomor yang sama. Dengan gemetar, ia akhirnya mengangkat. Sudah kubilang, aku butuh waktu. Desisnya, suaranya parau akibat teriakan-teriakannya semalam saat diancam debt collector. Suara di seberang garis dingin dan tegas. Waktumu habis jam 12 malam ini, Soraya. Kalau sampai itu uangnya belum masuk, kamu tahu konsekuensinya. Soraya melemparkan ponselnya ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Tubuhnya terguncang oleh batuk keras, efek samping dari rokok murah yang kini menjadi pelariannya. Dia merangkak ke sudut kamar, meraih tas kecil yang tersembunyi di balik tumpukan pakaian kotor. Di dalamnya tersisa beberapa lembar uang ribuan, paspor, dan tiket pesawat ke Amsterdam yang sudah kadaluarsa. Tiket yang diberikan Dinda dan yang dengan sombong ia tolak, yakin bisa memenangkan pertarungan ini. Bodoh, umpatnya pada diri sendiri sambil menatap tiket itu. Soraya berdiri dan berjalan ke cermin retak di dinding. Bayangan yang menatap balik membuatnya merinding. Wajahnya pucat, mata cekung dikelilingi lingkaran hitam, rambut kusut tak terurus. Bekas pukulan debt collector masih terlihat jelas di pipi kirinya. Inikah Soraya Hartono? Bisik hatinya. Perempuan yang dulu bisa mendapatkan pria mana saja, yang hidupnya penuh kemewahan. Tiba-tiba, suara bentakan dari luar apartemen membuatnya kaget. Soraya, kami tahu kau di dalam. Jantungnya berdegup kencang. Mereka menemukannya. Tanpa berpikir panjang, ia menyambar tas kecilnya dan berlari ke pintu belakang, menyusuri tanganan darurat yang bau urin dan sampah. Hujan mengguyur tubuhnya saat ia tiba di jalanan sepi. Tanpa tujuan jelas, ia terus berlari, melewati ganggang sempit, melompati genangan air, sampai akhirnya kakinya menyerah di depan sebuah warung kopi yang masih buka. Di dalam, televisi kecil di sudut warung sedang menayangkan berita. Polisi terus memburu Soraya Hartono, tersangka kasus pemerasan dan penyebaran konten asusila. Diduga, perempuan ini telah memeras setidaknya 5 orang pria dengan modus yang sama. Wajahnya, foto lama saat masih cantik dan bergaya, terpampang besar di layar. Beberapa pelanggan warung mulai berkomentar. Dasar pelacur berkedok sosialita. Pantas saja banyak perempuan sekarang difitnah, karena ada orang-orang seperti ini. Soraya menunduk, menarik hoodie-nya lebih rapat. Tangannya gemetar saat memesan kopi hitam, minuman yang dulu ia anggap terlalu murahan untuk disentuh. Ketika sedang menunggu pesanan, ponsel pinjaman dari temannya berdering. Pesan dari satu-satunya orang yang masih mau menolongnya. Polisi sudah tahu persembunyianmu di Cengkareng. Ada yang membocorkan. Lari sekarang. Soraya tercekuk. Kopinya tumpah ketika ia berdiri tiba-tiba. Di kejauhan, suara sirine semakin dekat. Dengan panik, ia berlari ke arah stasiun kereta terdekat. Di dalam gerbong yang penuh dengan pekerja shift malam, Soraya menyembunyikan wajahnya, tubuhnya basah kuyup dan menggigil. Harus kemana sekarang?
Pikirnya putus asa. Tiba-tiba, ingatannya kembali ke percakapan dengan Rio beberapa bulan lalu. Sebelum semua ini terjadi, sebelum ia serakah dan mengambil Willy sebagai target. Kalau ada masalah, cari Mang Kardi di daerah Rawabelong. Dia bisa bantu. Soraya menggigit bibirnya. Mang Kardi, tukang ojek yang juga makelar dokumen palsu. Mungkin satu-satunya jalan kelucarnya sekarang. Ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya, ia turun dan menyusuri jalanan sepi. Di balik hujan yang tak kunjung reda, Jakarta terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh manipulasi dan tipu daya, Soraya merasakan sesuatu yang asing, penyesalan. Matahari pagi menyinari teras rumah kami. Rumah yang pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan, pengkhianatan, dan kini, harapan baru. Aku duduk di kursi rotan favoritku, menikmati teh chamomile yang masih mengepulkan uap hangat. Setahun sudah berlalu sejak kejadian dengan Soraya. Setahun sejak rumah tangga kami nyaris hancur. Setahun sejak aku memutuskan untuk memberi kesempatan kedua pada pernikahan ini. Willy muncul dari dalam rumah, membawa nampan berisi sarapan sederhana, roti panggang dengan selai stroberi kesukaanku dan buah potong yang ditata rapi. Untuk istriku tercinta, ujarnya sambil mencium keningku, sesuatu yang selalu dilakukannya setiap pagi sejak kami berusaha memperbaiki hubungan ini. Aku tersenyum, menerima nampan itu. Terima kasih. Willy duduk di hadapanku. Matanya yang dulu sering menghindari tatapanku kini penuh kejujuran. Aku ada sesuatu untukmu, katanya sambil mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku bajunya. Amplop itu berisi tiket pesawat ke Bali untuk 2 orang dan reservasi di sebuah resort tepi pantai. Liburan? Tanyaku, mengangkat alis. Lebih dari itu, Willy menarik napas dalam. Ini adalah awal dari permohonan maafku yang sebenarnya. Selama setahun ini, aku sudah berusaha menjadi suami yang lebih baik, tapi aku tahu itu belum cukup. Dia berlutut di hadapanku, tangannya menggenggam tanganku dengan lembut. Dinda, izinkan aku mengulang janji pernikahan kita. Di Bali, di bawah langit yang sama dengan saat kita pertama kali berbulan madu. Aku ingin memulai segalanya dari awal. Dengan jujur, tanpa rahasia. Mataku berkaca-kaca. Perjalanan kami selama setahun terakhir tidak mudah. Ada malam-malam panjang penuh air mata ketika kepercayaan yang hancur itu perlahan kami rajut kembali. Ada sesi konseling pernikahan yang membuat kami berdua menghadapi kenyataan pahit. Tapi ada juga tawa-tawa kecil yang mulai kembali, pelukan hangat yang tidak lagi terasa kaku, dan percakapan jujur di tengah malam. Kamu yakin? Bisikku. Dinda, selama setahun ini aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi tentang memilih untuk tetap setia bahkan ketika semuanya terasa hancur. Willy mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. Ini adalah surat pernyataan yang sudah dilegalisir notaris. Berisi pengakuan atas semua kesalahanku dan janji untuk tidak mengulanginya. Jika suatu hari aku melanggar, aku rela kehilangan segalanya. Hak asuh anak, harta gonogini, semuanya. Aku menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah bukti nyata perubahan Willy. Dan ada satu hal lagi, lanjut Willy dengan suara bergetar. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Bukan kotak cincin, tapi sebuah kunci. Ini kunci rumah baru, di kompleks yang lebih sederhana, jauh dari ingatan buruk kita. Jika kamu memutuskan untuk benar-benar memulai baru bersamaku. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih atau marah, tapi air mata haru. Bagaimana laki-laki yang dulu begitu sombong dan tertutup ini bisa berubah menjadi sosok yang begitu tulus dan rendah hati. Aku menarik napas dalam sebelum menjawab. Aku akan ke Bali denganmu. Tapi... Willy menatapku dengan was-was. Tapi rumah lama kita sudah cukup baik.
Aku tidak mau lari dari kenangan buruk. Aku mau kita menciptakan kenangan indah yang baru di tempat yang sama. Willy memelukku erat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, pelukannya terasa seperti rumah. 6 bulan kemudian, di sebuah rumah di Jakarta Selatan, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana, gaun yang sama yang kupakai saat lamaran dulu. Willy tersenyum di belakangku, mengalungkan kalung pemberian Mama Willy di leherku. "Sudah siap untuk acara ulang tahun pernikahan kita?" tanyanya sambil mencium pipiku. Aku memandang bayangan kami di cermin, 2 insan yang pernah tersesat, namun berhasil menemukan jalan kembali kepada cinta yang sejati. "Sudah siap," jawabku, menyentuh perutku yang mulai membulat. "Kita bertiga." Willy tertegun, matanya berkaca-kaca sebelum akhirnya memelukku dari belakang dengan hati-hati. Dan di saat itu, aku tahu, perjalanan kami mungkin tidak sempurna, tapi itulah yang membuatnya berarti.